Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lemni Manur dengan NIM F1Y1200021 kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan perihal tugas UTS saya yang berjudul Wireless Komersi. Dalam beberapa dekade terakhir di bidang teknologi, terutama untuk komputer dan internet, telah menunjukkan dampak yang begitu besar terhadap masyarakat, baik itu secara nasional maupun secara global. Hal ini membuat aktivitas manusia bisa dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan juga praktis. Perkembangan ini pun juga mempengaruhi aktivitas kita dalam kegiatan jual beli melalui salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal sebagai elektronik komersi atau e-commerce yang dianggap telah membentuk suatu dimensi perekonomian baru. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jaring sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merek, dan pendapatan. E-commerce dari perspektif tingkat pendidikan konsumen. Dalam perspektif tingkat pendidikan konsumen, mayoritas peneliti mengambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan penggunaan e-commerce. Mereka mengemukakan beberapa alasan bahwasanya mereka yang berpendidikan tinggi lebih mudah untuk menerima dan beradaptasi dengan sistem baru, sedangkan dari kalangan pendidikan rendah cenderung sulit untuk menerima teknologi baru. Namun, bertentangan dari kebanyakan peneliti, Mbah et al. Mencatat bahwa di Nigeria, pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen online. E-commerce dari perspektif kediaman konsumen. Pada perspektif kediaman konsumen, mayoritas peneliti memiliki kesimpulan bahwa penggunaan e-commerce memiliki hubungan yang signifikan terhadap tempat tinggal, di mana perkotaan terhitung lebih banyak memakai jasa e-commerce, dengan berbagai alasan seperti pengguna yang jauh lebih banyak dan permintaan yang lebih beragam. Berbanding terbalik dengan di pedesaan, mereka lebih tertarik menggunakan e-commerce untuk mengisi waktu luang dan mencari barang budaya. E-commerce dari perspektif status pasar tenaga kerja konsumen. Menurut Eurostat 2020, karyawan dan wira swasta 78% pengguna internet serta pelajar 77% berbelanja online jauh lebih banyak daripada pengangguran 61% atau pensiunan atau tidak aktif sebanyak 55%. Hal ini tidak mengejutkan, sebab karyawan dan wira swasta memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam segi finansial. E-commerce dari perspektif pembayaran seluler, tren perbankan internet menuju e-commerce seluler. Pembayaran seluler memainkan peran penting dalam penerimaan dan peningkatan e-commerce dengan tidak hanya menyediakan metode pembayaran yang nyaman, sederhana, dan aman saja. Ini memunculkan sistem yang disebut m-banking. M-banking dan m-commerce di masa depan mungkin saja akan saling terkait satu sama lain. Hal ini muncul sebab penggunaan teknologi wireless lebih unggul daripada penggunaan internet di PC, sebab tidak semua orang memiliki akses harian ke PC. E-commerce dalam bisnis. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan memilih menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu 1. Dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia. 2. Dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. 3. Dapat menjangkau target konsumen tertentu.
4. Lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. 5. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, 7 hari seminggu. 6. Mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. Yang ketujuh, merupakan saluran distribusi alternatif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, e-commerce berarti transaksi paperless, di mana inovasi seperti pertukaran data elektronik, surat elektronik, papan buletin elektronik, transfer dana elektronik, dan teknologi berbasis jaringan lainnya diterapkan berdasarkan jaringan umumnya. E-commerce adalah strategi komersial baru mengarah kepada peningkatan kualitas produk dan layanan dan perbankan. Di tingkat layanan penyediaan sementara, link persyaratan organisasi, pemasok, dan konsumen ke arah pengurangan biaya. E-commerce adalah pendekatan baru bisnis baik secara elektronik maupun menggunakan jaringan dan internet. Dengan cara ini, proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui komputer melakukan komunikasi dan jaringan termasuk internet. Klasifikasi model bisnis e-commerce. B2B e-commerce. Model B2B fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Contoh e-commerce B2B atau business to business Indonesia yang mungkin terkenal adalah ralali.com, indotrading.com, Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan MBiz. B2C e-commerce. Sektor e-commerce B2C atau business to customer adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Contoh pemain e-commerce B2C di Indonesia adalah Blibli.id dan Lazada. C2C e-commerce. Model bisnis e-commerce ketiga adalah C2C, customers to customer, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua model yaitu marketplace dan classifieds atau P2P. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. C2B e-commerce, customers to business, adalah model bisnis di mana konsumen atau endorse menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform C2B yakni istockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. E-commerce administrasi publik atau pemerintah B2G dan C2G. Sistem B2G menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek, produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk perusahaan mereka. C2G, Customer Government, juga disebut C2A, Customer to Administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Mobil komersi. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berevolusi dan fokus pada penemuan ide dan konsep baru, termasuk di dalamnya mengenai mobile computing dan jaringan nirkabel.
atau wireless network. Berawal dari hal ini, terbentuklah satu tren teknologi yang mencoba memberikan sebuah bentuk diversifikasi pelayanan e-commerce dalam jaringan nirkabel yang populer disebut mobile commerce atau m-commerce. M-commerce didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan komunikasi perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel contohnya seperti wireless phone, palm top, laptop, smartphone, dan segala perangkat elektronik lainnya yang bisa terkoneksi dengan layanan nirkabel. M-commerce lahir setelah e-commerce yang pada umumnya dilakukan melalui media internet. Dari computerworld.com, perdagangan seluler adalah penggunaan perangkat nirkabel berbasis radio seperti ponsel dan asisten digital pribadi untuk melakukan transaksi B2B atau B2C melalui sistem e-commerce berbasis web berkabel. Definisi dari searchingmobilecomputing.com, M-commerce atau mobile commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui perangkat genggam nirkabel seperti telepon seluler dan PDA. Tarasewicz, P. Nickerson, R.C. dan Warkentin M. dalam naskah mereka Issues in Mobile Commerce, Mobile e-commerce atau mobile commerce atau m-commerce adalah transaksi yang dilakukan melalui jaringan komunikasi yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. M-commerce mempunyai beberapa model bisnis dari berbagai aspek. Yang pertama, layanan keuangan. Kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga. Portal digital, gateway internet yang memungkinkan perangkat mobile untuk melakukan koneksi remote dengan intranet perusahaan atau extranet. Mobile games, permainan video yang dimainkan pada peranti bergerak, diantaranya seperti telepon pintar. Location Based Commerce atau L-commerce, sistem e-commerce yang menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh peralatan GPS dan satelit. Fitur unik m-commerce. Pertama, ubiquity, akses informasi lebih mudah secara real-time, komunikasi independen dari lokasi pengguna. Yang kedua, convenience, perangkat yang menyimpan data selalu ada di tangan, semakin mudah digunakan. Yang ketiga, accessibility, hubungi di mana saja, kapan saja. Pilihan untuk membatasi aksesibilitas bagi orang atau waktu. Yang keempat, personalization, menyiapkan informasi, membuat layanan yang menyesuaikan pengalaman pengguna. Dan yang kelima, localization, mengetahui di mana pengguna berada pada saat tertentu, mencocokkan layanan dengan lokasi. Kelemahan m-commerce. Masih ada beberapa keterbatasan dalam area aplikasi m-commerce yang dihasilkan dari teknologi mobile yang ada. Kerugiannya diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dari segi usability, layar dan papan keyboard yang kecil, pengiriman pesan dan pencarian terbatas. Yang kedua, konveniensi, memori dan daya komputasi yang terbatas, bandwidth tidak tercukupi, dan kapasitas transfer data terbatas. Pada dasarnya, kelemahan ini diimbangi dengan keunggulan unik m-commerce saat ini. Namun, seiring dengan pertumbuhan penggunaan teknologi seluler, keterbatasan ini harus diatasi. Perdagangan seluler di Jepang. Jepang adalah salah satu negara di mana ponsel telah menjadi
sangat erat terintegrasi dalam gaya hidup masyarakat. Pasar ponsel Jepang adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan hampir 80 juta pelanggan dan sekitar 70 juta diantaranya memiliki koneksi data. Dengan diperkenalkannya layanan internet seluler canggih seperti iMode, ponsel telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa tahun terakhir, gaya komunikasi mengirim dan menerima email melalui telepon seluler atau mengumpulkan informasi dan menikmati belanja melalui situs web telepon seluler telah menyebar luas. Dan dengan perkembangan internet seluler, telah terjadi perubahan signifikan dalam cara orang berpikir dan hidup. Tsutaya Online. Tsutaya, yang merupakan jaringan hiburan video dan CD terbesar di Jepang, dapat dianggap sebagai salah satu contoh sukses dari apa yang mungkin terjadi dengan perdagangan seluler ini. Ini menggunakan fitur khusus m-commerce seperti di mana-mana, personalisasi dan aksesibilitas untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana teknologi seluler dan database yang baik dapat membantu perusahaan mengambil denyut nadi pelanggan mereka kapan saja di mana saja. GPS KDDI. Dengan menggunakan atribut khusus dalam teknologi seluler, KDDI meluncurkan layanan manajemen informasi lokasi baru, Peta GPS pada tahun 2002, yang memanfaatkan kemampuan pengukuran lokasi yang sangat akurat untuk menyediakan cara bagi pelanggan untuk meningkatkan manajemen transportasi, aktivitas penjualan dan pemasaran, dan pengiriman personal pemeliharaan. Mobile Suica. Operator kereta api Jepang East Japan Railway Co., Ltd. akan memperkenalkan sistem pembayaran tiket baru menggunakan ponsel dengan kartu Suica sirkuit terpadu terintegrasi yang disebut Mobile Suica. Super Urban Intelligent Card atau Suica adalah sistem kartu IC untuk gerbang tiket otomatis GRIS. Ini dapat digunakan tidak hanya sebagai kartu tiket prabayar dan juga untuk sistem kontrol masuk atau keluar gedung dan juga belanja. Aturan e-commerce tentang privasi di Jepang. Dalam dunia bisnis di internet, seperti perdagangan online, situs pencarian informasi, dan surat kabar, tidak jarang pengguna sering memasukkan informasi pribadi mereka tanpa menyadari bahwa operator bisnis tersebut bisa saja menyimpan dan menggunakan informasi itu untuk tujuan bisnisnya. Untuk itu, pemerintah Jepang mengeluarkan suatu undang-undang untuk melindungi masyarakatnya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Informasi Pribadi, Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2003. Kesimpulan, perkembangan teknologi nirkabel dan jaringan seluler telah menciptakan berbagai macam aplikasi dan metode baru untuk menjalankan suatu bisnis. E-commerce merupakan salah satu langkah besar untuk perkembangan perekonomian di masa depan. Disusul dengan hadirnya mobile commerce yang dianggap sebagai aplikasi baru dari e-commerce berbasis web yang ada ke jaringan nirkabel. Tetapi sebagai area bisnis independen, mobile commerce memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri dibandingkan dengan aplikasi e-commerce tradisional. Seiring perkembangannya perdagangan elektronik, semakin meningkat jumlah, kualitas, dan skalanya karena pihak-pihak dalam e-commerce seringkali tidak menyadari cangkupan kegiatannya. Untuk itu, diperlukan suatu peraturan untuk mengendalikan kegiatan bisnis secara online ini. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk melindungi rakyatnya dari penyalahgunaan informasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.